Dalam ruang kelas tentu sering terjadi hal-hal yang ya boleh dibilang konyol ataupun lucu. Tapi sekali lagi, ya itulah karena interaksi yang terjadi dan itu berlangsung secara rutin. Menarik juga sih untuk kita kenang. Aku keringat dia nih, zaman di guru orang sekolah ini saya sekolah. Zaman sekolah kan mulai masuk kelas 2 itu kan mulai praktek mengajar. Lalu kan mulai praktek mengajar. Pertama datang ke sekolah mengamati lah supervisi dulu, supervisi. Nah, ketika itu sudah nanti sampai pembekalan, nah datang kedua membawa surat tugas untuk praktek mengajar di situ, gitu kan ya. Itu pilihan zaman semua. Kadang-kadang ya yang namanya ketika kita praktek mengajar itu kan seorang calon guru yang tentunya masih nol dalam pengalaman kan kadang-kadang ya kita mengelola kelas untuk menjaga bagaimana agar anak-anak tetap terkondisikan tenang, kondisi yang untuk bisa menerima pelajaran dengan baik itu kan analisa kali zaman semua. Kemarin kan seorang nyomono kan rodo uang desa nang prakteknya nang sekolah kota lah. Kota itu kan luar biasa. Bener ya banyak. Bener. Nah kadang-kadang ya itu seperti itu. Kita keras akan nyentak-nyentak ya orang bener. Dan usianya. Aku korban nih. Aku kan zaman semua kan sekolah rata gaya kira-kira. Parisan teh bapak ini ono rigen kuno pikir dari rangkai sih. Kayak jomenon kae. Lah nang kelas kan tentunya orang tangkur lah, tangkur tas. Lah aja ketika pekerjaan iki kumpul ke nang meja guru. Lha kuwi nang apa? Anu landoti kiye apa krek. Nganu tasku jero ono kacamata iki tekan kuwi. Wis pecah. Tapi oke mana ngarang-ngarang bocah cilik yo. Aku semua pasti lucu. Jadi ya cado cedak berumur terus guru kayak makan korban juga. Asik juga loh itu kegerumutan murid-murid pada saat itu. Dan nyom itu dilalai sih, tahu gitu guru sih gak pantai utara. Pernah juga di pantai, di gunungan. Ceritanya beda-beda. Nah perkotaan waktu itu biasa lah, kita mungkin kesalahan kita, kegoblokan kita sebagai guru itu ada aja. Sudah membuat soal. Nah, ya dulu kan selalu soal itu akan selalu mengatakan bapak pergi ke kantor, ya kan, ibu memasak di sing bener dapur, gitu kan. Nah itu pertanyaan itu, ibu memasak di jalan itu juga saya salah satu anak itu jawabnya apa katanya, ibu memasak di kamar. Tak salah mereka. Sebagai guru yang bernalar saya harus tahu kondisi sesungguhnya. Nah, menurut ilmu guru salah. Iya, kamu udah gua masak. Kan gua masak, tapi pada tak selidiki dikit. Yang mengatakan perkotaan. Iya. Aku ngaji sini. Jadi sak kamar itu yang gua masak, gua turu, gua isinya kamar apa aku ngaku. Iya, kemarin kontrakan memang beberapa kamar. Kontrakan. Bapak itu kan menurutkan. Cici kan singgetan cici kan. Ya Allah, kelas itu. Terus saya ya bukan akhirnya ya pada saat itu ya tapi biji saya kasih sana ya Pak. Biji lah nomor loro dan jadi gunung. Gunung kan pakai gini ya. Awas teko. Iya. Awas teko terus yang penting kan orang pengawas di gunung waktu saat itu. Itu masuk ke ruangan kelas. Untuk tidak masuk ruangan kelas masih di kantor ini. Masih di kantor. Oh, mesti guru apa? Ya Pak, saya siap. Kelas ini. Jadi, sudah bisa kelas 3 ya? Betul Pak? Sudah bisa kan murid-murid? Ya Alhamdulillah sudah bisa baca, yang belum bisa baca itu cuma 5. Oh bagus itu namanya baru banget itu, banyak dong. Lah, siswanya berapa? 6 Pak. Jadi, kalau di daerah gunung itu, satu kelas 6 itu sudah bagus. Sudah bagus. Baik kalau kelas yang kosong aja ada. Kelas yang kosong aja ada, jadi jumlahnya 6, jumlah muridnya itu 6 yang tidak bisa baca 5, tapi itu yang belum bisa baca 5. Jadi katanya itu kenangan-kenangan saya waktu jadi guru itu luar biasa.
Ini saya sambung lagi tadi cerita tentang kacamata. Ini kaitannya dengan pembelajaran juga. Jadi satu saat itu guru mengajar IPA waktu itu yang membicarakan tentang masalah panca indera. Panca indera. Ya. Panca kelima indera itu kan alat tubuh manusia ya. Misalnya mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mulut atau lidah untuk mengecap, kulit peraba, perasa gitu dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika mulai untuk menjajaki penangkapan murid terhadap pelajaran yang disampaikan, guru kan bertanya. Coba sekarang waktu tanya ya, indera penglihatan itu apa? Ada seorang anak menjawab, kita bisa melihat pakai indera mata, Pak. Tapi ada yang ini entah itu dia memang lagi mikir lebih dari apa yang tadi diterangkan gurunya atau nggak ngerti ya. Pak Guru, ya bisa Pak, indera penglihatan itu mata. Tapi kalau saya melihat Pak Guru, indera penglihatannya tidak hanya mata Pak Guru, termasuk hidung juga telinga. Nah, Pak Gurunya, nah kalau hidung kan untuk mencium, membau, telinga untuk mendengar. Nggak gitu Pak Guru. Pak Guru kan bisa melihat pakai kacamata. Coba saja kacamata tidak disanggah pakai hidung, tidak diatungkan di telinga, tidak bisa melihat dengan jelas kan berarti indera penglihatan Pak Guru itu tidak hanya mata tapi hidung juga telinga. Inilah sebenarnya ada kecerdasan di luar perkiraan kita. Iya. Itu sebenarnya murid yang seperti itu murid yang kreatif. Iya, makanya dia bisa berpikir lebih dari apa sekedar yang menjadi pembicaraan yang disampaikan guru tadi. Makanya yang namanya keterkaitan pembelajaran atau pembelajaran kontekstual itu termasuk guru tadi. Ketika kamar sepengetahuan kita hanya untuk tidur, ternyata ada untuk masak. Kemudian lagi ketika ada murid ditanya, coba sebutkan anak-anak makhluk hidup apa yang bisa hidup di air. Ya ikan, terus buaya, ada apalagi misalnya ada yang menyebut manusia. Disalahkan apa dibetulkan? Lah dia lihat di televisi dia apa itu ketika orang di dalam laut bisa berenang, bisa apa itu kan berarti makhluk hidup bisa hidup di air. Tidak salah, itulah belajaran kontekstual kan sebenarnya. Betul. Cuma memang yang sering kita lalai soal persoalan komunikasi. Jadi kenapa salah satu kelemahan guru itu adalah gagal komunikasi. Artinya apa? Konteks dan konten yang akan kita sampaikan kepada murid kadang-kadang tidak pas, dan mungkin bisa saja murid yang lebih cerdas bisa mencerna lebih panjang, tapi murid yang pas-pasan juga akan pas-pasan juga. Biasanya ada kisah ini lucu juga ini Pak Haji. Jadi saat itu ada pertanyaan disebutkan tokoh-tokoh nasional yang ada di daerah apa yang dia sebut, tokoh besi nasional, tokoh radio nasional, tokoh bank nasional. jadi ini persoalan komunikasi di mana? Guru itu harus jelas menulis kata tokoh dengan ucapan siswa tokoh. Iya. Ya kan persepsinya tokoh, ya kan? Tokoh nasional. Tokoh, tapi dia mungkin kata-katanya atau pendengaran ini yang jadi PR kita sebenarnya. Iya. Salah sedikit, meleset jawabannya. Dan kita tidak boleh menyalahkan siswa. Itulah job-job ya pengalaman kita sedikit. Sekarang tinggal menikmati hari berbahagia. Iya. Jadi sisi lain dari kesuntukan katakanlah konsentrasi kita, fokus kita pada mendidik anak juga di balik itu ada sisi lain, ada sisi yang bagi kita begitu sangat mengesankan dan kalau kita ingat yang menggelikan. Dan saya yakin hampir semua guru punya cerita seperti itu. Ya, boleh cerita di kita ya. Iya. Imajiner, lugas bersahaja.